Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa. Ini adalah materi untuk pertemuan kedua kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalam pendekatan pembelajaran akan mewadahi, akan menginspirasi, akan menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran pada umumnya terbagi atas dua. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau biasa disebut dengan student-centered approach. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau yang biasa disebut dengan teacher-centered approach. Selanjutnya setelah pendekatan pembelajaran, di bawahnya ada strategi pembelajaran. Kalau tadi pendekatan pembelajaran merupakan suatu cara pandang kita atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, maka strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jelas tujuan pembelajaran yang dicapai harus secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran terbagi atas dua juga. Yang pertama adalah exposition discovery learning, belajar memaparkan, belajar menemukan sendiri. Dan yang kedua adalah group atau individual learning, belajar secara kelompok atau belajar secara individu. Setelah strategi pembelajaran, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu dapat dikatakan sebagai suatu hal untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran itu dikatakan sebagai cara yang nanti akan digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi implementasi dari suatu rencana, itu metode pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran itu diartikan sebagai suatu cara juga yang dilakukan oleh seseorang untuk mengimplementasikan metode secara spesifik. Jadi kalau metode pembelajaran itu cara untuk mengimplementasikan rencana, si strategi tadi. Kalau teknik adalah segala hal yang terjadi di dalam kelas. Artinya implementasi dari metode pembelajaran. Segala hal yang terjadi di dalam kelas itu dinamakan teknik pembelajaran. Misalnya, penggunaan metode pembelajaran tata bahasa atau ceramah yang dilakukan oleh seseorang. Maka metode tata bahasa dan ceramah itu sama-sama digunakan. Tapi ketika kondisi kelas yang berbeda, kondisi siswa yang berbeda, jumlah siswa yang berbeda, itu akan memengaruhi teknik pembelajaran yang digunakan. Walaupun dengan metode yang sama. Jadi sama-sama menggunakan metode tata bahasa atau ceramah, tapi teknik yang digunakan akan berbeda. Pada kelas yang jumlah siswanya relatif banyak, itu akan memerlukan teknik tersendiri. Apabila dibandingkan dengan kelas dengan siswa yang jumlahnya relatif lebih sedikit.
Itu teknik pembelajaran. Selanjutnya adalah taktik. Taktik pembelajaran. Taktik atau gaya pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode dan teknik pembelajaran tertentu. Taktik pembelajaran itu sifatnya masih sangat individual. Jadi namanya gaya, namanya style itu ada di diri masing-masing dari individual masing-masing. Misalnya terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi mungkin saja akan sangat berbeda taktik yang digunakan. Dalam penyajiannya ada dua orang guru, yang satu memiliki sense of humor yang tinggi, yang satu mungkin jago IT, jago di teknologi. Maka proses penyajian materi antara kedua guru ini akan berbeda. Karena yang satu memiliki sense of humor yang tinggi, maka dia akan cenderung memberikan materi dengan diselingi humor-humor. Sementara yang satu lagi karena kurang memiliki sense of humor yang tinggi tadi, karena kurang memiliki humor yang tinggi, tetapi karena dia menguasai IT mungkin, maka dia akan menyajikan materinya dengan menggunakan alat bantu elektronik, karena memang bidangnya ke arah situ. Itu taktik pembelajaran jadi style, jadi gaya pembelajaran, gaya yang dilakukan oleh gaya seseorang dalam melakukan atau melaksanakan metode atau teknik pembelajaran. Nah, apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan taktik pembelajaran tadi sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terciptalah model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, metode pembelajaran merupakan bingkai, merupakan bungkus dari penerapan, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Baik, itu adalah pengertian dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik atau style pembelajaran sampai ke model pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.